cara yang berbeda untuk kita menunjukkan bahwa kita cinta terhadap budaya, kita cinta terhadap kesenian, tapi lewat tren fashion. Sudah tersambung belum ya dengan RRI Pro 4 Padang? Kita coba sapa. Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Uni. Saya manggilnya apa nih? Mice. Iya, Unimice kalau kita Ini sebutannya di Mice. Padang. Iya. Asik. Salam kenal Uni Mice. Sebentar. Ini Iya. kayaknya video saya belum nyala ya. Iya, ini aku Oh, lagi ngobrol udah. sama Ana itu. Halo Uda. Kalau aku di Padang Halo. manggilnya Uda Ah, nih. iya iya. Berarti Iya. kalau saya manggilnya empok dong, empok Mice gitu ya. Nah, batu bana tuh Uda Arif. Oke. Wah, gimana cuaca di Padang siang hari ini? Cerah, gerah, Cerah. luar Oh biasa. iya. Wah, alhamdulillah. Di Jakarta dari Iya. pagi mendung gitu, tapi nggak Mendung. hujan-hujan gitu. Wah, emang udah berapa lama nggak kena hujan? Ih, baru berapa hari sih? Wah, Berapa hari yang lalu bahkan hujannya sampai sempat banjir di beberapa wilayah kalau di Jakarta langganan nih. tapi ya, enggak ya? Heeh, Iya. enggak sih. Hah? Ih, mendung dari pagi tapi nggak hujan-hujan. Itu kayak anak gadis nunggu kepastian Wih, dilamarnya kapan gitu ya. Nggak jelas nih kepastiannya. Oh. wah, gitu. Oke, Eh, dari kabar baik ya. Alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah. pertama kalinya ya kita ketemu ya. Ih bener, kalau Siaran Luar Budaya biasa lah. Nusantara baru kali ini aku ketemu sama Uda Arif. Biasanya ketemunya sama orang kampung aku sendiri kan. Nah, itu dia makanya biasanya sama Uninova. Udinova, betul. Kalau nggak sama Uda Oke. Wawan. Nah Nah, itu. iya iya Kali ini iya iya. sama Bang Arif. Ya. Nah, itu. Heeh. Nah, siang hari ini kan di Suara Budaya Nusantara kita mau Heeh. ngobrolin tentang bagaimana mengeksplorasi kekayaan budaya Minang lewat fashion ya, Uni ya. Betul, betul udah. Oke. Nah, di Padang sendiri, Hmm? ini anak-anak budayanya gimana sih kalau kayak Uni kan ngeliat nih, Iya, saya nih ya kan, Mpok Mice nih ngeliat, iya. saya tuh pakai baju tuh keren banget. Ya, Wis, asik tuh. mantep Tuh, mau pamer banget. dikit ah. Iya sih. Mumpung diliatin ya. Ayo Ini kan. bisa dibilang batik modern gak sih? Dibilang batik bukan sih, karena ini bukan Bukan. batik, cuma memang desainnya Heeh. didesain khusus Mhm. untuk memang untuk fashion gitu. Jadi ini Oke. kalau dilihat sih kayak Mhm. pemain kendang gitu, pemain kendang Mhm. Betawi gitu ya Oh kan. iya iya iya. Dia pakai Nah. peci, makanya saya Mhm. juga pakai peci. Wah, tahu gitu tadi juga make seperti itu ya. Kenapa? Mau pakai peci juga? Jangan dong. Enggak. Maksudnya baju yang gambarnya itu ada ciri khas dari kebudayaan dari ranah Minang atau Sumatera Barat gitu. Oh, oke oke oke. Karena Oh, di pakai ini baju bundokan dua baju mas. bundokan doang, tapi agak gerah sih, tapi nggak apa-apa. Karena di sini kita punya beberapa motif yang khas banget itu, motif Mm-mm. batiknya banyak jenis motif yang diterapkan di dalam pakaian yang bisa memang dibawa ke dunia fashion bahkan nggak cuma nasional, sudah sampai ke internasional gitu. Termasuk Nah, itu adalah misi yang dilakukan oleh nanti narasumber kita memperkenalkan seperti apa batik atau juga tenun itu mm-mm. khas dari Sumatera Barat diperkenalkan ke seluruh dunia. Karena Wah, memang dirancangnya oke. itu lebih fashionable, bisa untuk industri fashion yang lebih kelasnya lebih tinggi gitu loh, udah Arif. Nah, ini yang bikin kita penasaran juga ya, Bang Po Mm-mm, ya, udah Uni juga ya. Kalau mau mm-mm, ikut ngobrol boleh ya, kita buka line teleponnya ya di RRI Pro 4 Padang juga nanti mm-mm. dibuka line teleponnya. Boleh. Buat Abang Po yang mau ikut berpartisipasi di Pro 4 Jakarta lewat telepon WhatsApp di 081211249928 atau ke telepon studio 0213504510. Yang Oke. Pro 4 Padang Uni. Nah, kalau yang di Perempat Padang bisa telepon ke 812414 atau bisa telepon dan WhatsApp juga di 08 1166 0924 40. Ini dari tadi udah bunyi terus nih. Sama nih juga nih. Iya, kita ke Kita Padang dulu apa Jakarta dulu nih? kita sweet apa? Bisa ya kita sudah di sini ya. Ke Padang dulu deh, Ke silakan Padang Padang. dulu, boleh, boleh. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni Mece, Bahasa Iya, Bayo. kabar baik. Ini pasti udah Arif udah nggak asing juga kan sama suara Oh, ini? enggak dong. Ini ada Siapa? Ayo. Ica, ada Ica di Ica Bone. di Bone. Iya, Halo ini Bang Arif, Halo Ica.
Ica di Bone gimana cuacanya siang ini? Alhamdulillah panas banget. Oh, sama. Panas-panasnya, tapi tadi malam sampai pagi hujan. Oh gitu. Jadi Iya. tadi malam adem, sekarang udah jemuran mulai kering ya. Iya. Oke, berarti sama langitnya sama Padang hari ini. Nah, kalau Ica Bang sendiri Aris, kok tumben ada siang-siang. tuh. Justru itu karena pengen ketemu sama Uni Mice nih, makanya sengaja buat tukeran bisa kado. Subuh. Kan biasanya Iya. dari sampai Jumat itu subuh-subuh. Oh gitu, sampai hafal loh jadwalnya. Udah Iya, Arif iya, ya. iya, Ica. Nih jangan. Orang kadang saya kalau belum bangun aja Ica yang bangunin. Makanya aku bilang tadi tuh, ini kok tumben siang-siang, ada apa ya? Ya ampun Ica, kedekatannya sama penyiar luar biasa ya. Sampai ke hal yang berbau privasi ya. Jadi Ica, nah kali ini kita ngomongin tentang kekayaan budaya khas daerah yang dieksplor melalui fashion gitu. Nah kalau Ica sendiri punya nggak sih koleksi baju-baju yang memang ada nuansa budaya dari daerah Bone? Kalau di sini kan baju adatnya itu Indonesia itu namanya baju bodo ya. Oh iya. Tapi kita pakai halo cuma BODO Iya, aja gitu. tahu sih kita. itu kan sama saya bilang di Sulawesi itu kayak gitu baju adatnya sama kayak ini juga. Makassar juga sama. Bajunya baju adatnya itu baju bodo gitu. Iya. Kalau bisa begitu mah nggak punya koleksi begitu enggak. Oh enggak koleksi baju Nggak punya. adat sih. Tapi baju yang punya mungkin koleksi, tapi ada kalau- unsur budayanya, misalnya ada batik khasana gitu, ada motif apa gitu di situ. Kalau itu cuma baju batik aja ada sih baju batik. Batik jangan-jangan Batik batik ada. Minang di sana atau batik Jawa. Iya lagi. Batik Pekalongan nggak Batik taunya. Kalongan. Tahu nggak motifnya apa? Di sini batiknya tuh namanya batik lontara. Oh iya. Batik lontar. Ya, ada itu Oke. Iya. yang motifnya itu kayak bahasa-bahasa itu loh, bahasa-bahasa. Sanskerta gitu. Kayak huruf lontar gitu Oh, ya. huruf lontar ya namanya. Iya, iya begitu, betul. Oke. Dia punya itu Mhm. warnanya hijau-hijau sama kuning-kuning gitu. Warnanya hijau-hijau. Oh gitu. Warna daun ya, daun subur satu, daun kering satu ya. Oke deh kalau gitu. Oke deh Ica. Ica mau ini dulu satu dong, mau pantun satu ya. Ayo. Boleh? Ayo. Boleh. Boleh ya? Boleh, silahkan. Jam gadang ada di Bukit Tinggi. Cakep. Cakep. Sampai Manggale kurang baso. Kawan galak mudah dicari, kawan manangi jarang basuh. Nah, ngerti gak udah Rif? Apa ya? Tadi Tuh kan, itu tadi bahasa Minang dia mendadak. Ayo taunya yang basuonya aja udah. Iya, jadi teman ketawa gampang dicari, kalau teman Oh, sedih gitu. susah nyarinya gitu. Betul sekali. Oke Oke deh deh, itu Ica. aja. Thank you ya Ica. Nanti ada narasumber makasih. kita boleh tanya juga seputar topik kita ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Jakarta kita ke Ica di Bone, kita ke penelpon di Jakarta ya. Iya, Mpok silakan, Mice ya. silakan Ada siapa udah. nih? Assalamualaikum. Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam Bang Arif, Uni Mice, apa Iya, kabar? kabar baik. Kabar baik, Bang Wardi. Ya, alhamdulillah masih ingat suara saya. Bang Wardi, udah mana? selesai sholat Jumat berarti Bang Wardi ya? Ya, alhamdulillah udah Bang. Alhamdulillah. Udah makan siang belum Bang Wardi? Udah. Sama rendang nggak? Rendang belum ada nih Uni. Belum ya? Wah, kalau di sini Kalau Bang Wardi ini Uni, yang saya apa itu Bang Wardi tuh makanan favoritnya itu ini SOP. SOP? SOP. Sop. Kirain makannya ada standar operasionalnya gitu. Dia makannya tertib memang pakai SOP dia. Oh gitu. Ih, bisa ya. Ada tuh. Oke. Bang Wardi. Ya. Bang Wardi, kita lagi ngomongin ini nih soal tren fashion nih. Kalau di di Kuburaya atau di Kalimantan Barat deh secara umum gimana sih? Bang Wardi termasuk yang juga ini enggak sih kalau kayak beli baju gitu, ngikutin tren gitu enggak sih? Ya, aja Bang. Sudah Bang bilang beli baju juga. Kadang-kadang pakai tren juga. Ada budayanya tuh ada.
Oke, itu ya. Iya, iya. Tapi masih suka berarti ya dengan hal-hal yang berbau misalnya budaya mungkin di fashionnya gitu. Motif-motifnya Ya, juga klasik suka gitu. unik. Alhamdulillah Ya. suka juga. Oke, oke. Itu sama ini juga ada batik apa namanya? Corak insang. Apa? Batik apa? Batik corak insang namanya. Oh, Batik corak insang. Iya, tadi aku dengar kotak iya, infak iya. loh. Oh, bukan. Apa karena Jumat kali ya? Kayaknya sih, iya bener. Jumat ya. Iya. Oh, corak insang tuh dia kayak ini ya, apa Sisik-sisik garis-garis ikan gitu atau ya. gimana? Iya bang. Garis-garis tapi dia kayak diagonal diagonal. gitu. Ih, keren loh ini loh. Diagonal itu makanya udah tahu. Iya, orang saya nyontek. Iya, ternyata langsung browsing beliaunya. Oh gitu, itu Udah namanya corak hafal. insang ya. Dia mirip kayak ini ya, mirip kayak sasirangan nggak sih motif-motifnya gitu? Iya bang, ada miripnya juga. Iya kan? Ada mirip juga. Cuman Ada. kalau sasirangan tuh kan cenderungnya lebih colorful gitu ya, banyak warna dalam satu kain kan. Ya, Kalau iya, yang iya. corak insang tuh biasanya cuma 2 warna gitu ya. Dua, bang. Oke. Oke, oke kalau gitu. Ya deh kalau gitu Bang Wardi Jadi, nanti simak obrolan kita ya. insyaallah. Bisa Oke. kita Banget lanjut. juga, sudah sorry. Iya, Bang Wardi, terima kasih Bang Wardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh kalau gitu. Nah kalau di Sumatera Barat kita juga ada yang namanya batik tanah liat loh. Udah. Batik tanah liat. Tanah liat tuh tanah liat. Iya bener, nggak salah beneran. Iya bener. Iya, karena Oh, gitu. pewarnaannya itu aslinya itu kayak warna tanah gitu. Oh, Direndamnya oke. berapa lama gitu dengan menggunakan tanah. Jadi pewarna alami gitu dipakai semuanya. Berarti cenderungnya warnanya warna-warna bumi lah Warna ya, bumi. coklat Nah, gitu ya. benar tuh. Jadi itu salah satu khas juga dari kita selain tenun ya. Kita juga Iya. punya tenun songket. Songket itu sudah masuk juga di apa sih kancah musik Iya. fashion yang diperagakan internasional oleh model ya. internasional gitu, dirancang dengan lebih kekinian. Itu banyak sih kalau yang dari Sumatera Barat udah. Ternyata di Jakarta ada loh yang jual batik tanah liat ini. Bahkan di daerah-daerah yang apa ya banyak anak mudanya. Salah satunya di daerah Pondok Indah. Ini saya juga baru tahu nih. Ternyata ada yang jual batik tanah liat itu di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pondok Indah kan tahu ya, Uni ya ini daerah yang anak jaksel banget deh gitu ya, yang kayaknya kalau ngobrol tuh which is literally gitu ya kan, secara. Nggak bisa banget gue ngikutinnya kayak gitu. Iya. kayak gue juga susah banget sebenarnya kalau ngikutin gara ngomong kayak gitu tuh nggak bisa Iya, sebenarnya. Cuman walaupun sebenarnya faktanya bisa banget kayaknya. ya, kalau ngomong kayak gitu kadang suka keselak. Iya. Jadi susah nyisi-nyisiin nafas gitu kan ya. Oke, jadi Oke. ada tuh batik tanah liat di situ. Iya ada loh, bener ada tokonya batik tanah liat itu di daerah Pondok Indah, Indah. Jakarta Selatan itu. Oke, Ternyata ada. oke. Wah hebat, keren. Ini Ayah juga baru tahu ternyata ada ya di Jakarta. Ayah pikir kalau mau pesan batik tanah liat mesti ke Padang. Padang, iya. Udah Oke. langsung kunjungin aja abis ini udah. Bisa deh kalau gitu. Ada satu penelpon lagi masih bisa kayaknya nih ya. Boleh, Kita silakan. sapa lagi ya. Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Budaya Nusantara juga. Iya, Bang Leman di Lampung. Iya, di Tanggamus Lampung ini Bang Ai Budiman. Iya betul dong. Oh, tumben tugas siang. Makanya itu dia. Iya. Ini gabung dengan dari mana? Dengan RRI Padang, Perompat Padang ada Iya. Unimice. Oh, iya Padang. Oke, dengan siapa Padang? Unimice. Uninice. Uninice, iya. Iya, selamat siang Uninice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bang Leman. Apa temanya siang ini? Ngomongin soal fashion. Tentang fashion gitu. Gimana Fashion. fashion itu bisa dipadukan dengan kekayaan budaya dari masing-masing daerah termasuk di Minang. Mm-mm. Begitu. Oh, pasien baju, pakaian. Iya, Iya, betul. pakaian. Kalau Oh, di sana gitu. sendiri ada yang khas nggak sih apa di situ? macam-macam pasien pakaian yang ada salah batik ataupun yang pakaian adat gitu. Mm-mm. Iya. Iya. Ya Kalau- mungkin di Lampung juga ada yang begitu pasien-pasien yang ada di Lampung.
khususnya di Tanggamus itu. Kalau pasien Ya, setahu ya udah, saya nanti- banyaknya di rumah sakit kalau Itu pasien. Udah, Oh ini ya itu pasien, ini Iya, pasien, ini. Ini udah- pasien. tulisannya. Itu Tuh loh, kan. pasien. Ada loh, F itu susah Pasien. disebut loh udah. Iya pasien collection Nah, namanya. itu dia. Leman Ya. Collection. Oke lah. Oke. Iya betul, Pak. Yes. Tinggal milih aja yang mana yang suka, bermacam-macam pasien collection yang ada gitu. Oke. Sudah, nanti saya menyimak aja nanti dengan Oke deh kalau gitu. Oke, Oke, siap. makasih. Terima Selamat kasih siang. Bang Leman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya pasien sih ya. Ya, nah, jadi kita bingung kalau baju Iya. pasien kayaknya bajunya polos aja. Polos aja, kalau nggak putih hijau ya. Warna hijau lagi ya. Oke. Oke, Uni, nanti di jam 13.30 ya di Perompat Padang kan akan ada obrolan nih. Kita ngobrol sama siapa nih siang hari ini, Uni? Iya, alhamdulillah sudah hadir juga di studio Perompat RRI Padang ada Uni Emi Arlin, Ibu Emi Arlin ini. Oke. Beliau seorang perancang busana Sumatera Barat yang karyanya itu sudah beliau perkenalkan ke berbagai negara di dunia ini. Wah, gitu. luar biasa. Nah, Abang Empo, Uni udah ya. Encang-encing juga kalau mau ikutan ngobrol nanti boleh ya kita nanti buka line telepon lagi ya. Telepon ke Jakarta bisa, mau telepon langsung ke RRI Perompat Padang juga bisa, Bisa. ya. Bakal ngobrol nanti Uni Mice sama Uni Emi Arlin ya, Iya. seorang perancang busana Sumatera Barat. Bagaimana sih mengeksplorasi kekayaan budaya Minang lewat fashion gitu ya. Iya. Kan kayaknya kalau Kai kenal beberapa kawan lain nggak usah jauh-jauh lah ya di Perompat Jakarta ada Uninova yang kayaknya fashionable banget gitu ya, ada Uni Tiara gitu ya. Oke. Kayaknya kalau tampil tuh harus apa ya? Harus cetar lah istilahnya Cetar. gitu ya. Iya, mix and match-nya itu kalau perempuan emang dipikirin banget gitu konsepnya kalau mau keluar. Betul. Kalau cowok mah kaos oblong juga jadi ya. Iya, sebagian. Tapi nggak di Uda Arif sih kayaknya ya. Enggak ya? Tema Nggak termasuk aja. ya? Iya, ini pakaian aja sesuai tema. Nah, aku aja lupa. Waduh. Oke, nanti kita bakal ngobrol ya barengan sama Uni Emi Arlin ya, barengan juga sama Pro 4 Padang ya. Abang Po, jangan kemana-mana, masih di Suara Budaya Nusantara. Dari
dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pro 4 FM Suara RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Pro 4 FM Suara Budaya. Iya, Suara Budaya Nusantara selamat hari ini. Masih gabung lagi ya buat Abang Po, Uni, Uda, Mas, Mbak ya. Encang-encingnya Babe yang dari tadi mungkin udah dengerin siarannya Suara Budaya Nusantara dari jam 1 siang tadi. Kita bersama dengan RRI Pro 4 Padang ya, ada Uni Mice ya yang juga siaran bareng sama saya siang hari ini. Uni. Iya, halo. Iya, itu di studio sepertinya sudah ada narasumber kita ya, ada Ya. Uni Emi Arlin ya. Betul. Nah, jadi bersama saya saat ini di studio Pro 4 RRI Padang ada Uni Emi Arlin. Beliau merupakan seorang fashion designer atau perancang busana asal Sumatera Barat yang coba mengangkat kekayaan budaya Minangkabau melalui fashion, bahkan berbagai produk kerajinan ternyata beliau juga hadirkan dan perkenalkan gitu, udah Arif. Apa kabar Umi Erlin? Uni Uni, Arlin. Ya Allah, saya salah, mohon maaf. Uni Alhamdulillah sehat. Emi Arlin. Nah, itu dia. Entar kalau Umi jadinya Umi Kulsum, beda. Iya, nanti tausiah jadinya. Uni Iya. Emi Arlin, ya Allah. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, semakin sehat, berlimpah, semakin Itu bermanfaat dia. bagi banyak orang. Amin. Masya Allah, amin amin insya Allah. Iya, Uni Mice, Iya. siang hari ini apa aja yang mau diobrolin sama Uni Emi Arlin ini? Oke, jadi kita ngobrolin gimana cara eksplorasi. Kenapa sih beliau ini memang apa sih keinginan, apa sih yang menjadi inspirasi beliau ini mau mengeksplorasi kebudayaan Minangkabau ini melalui fashion. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Langsung Udah, aja Arif, kalau gitu, silakan. Gas ya. Uni Mice. Oke. Jadi sebenarnya emang apa sih Uni Emi Arlin yang menginspirasi sehingga Uni Emi itu merancang busana, menghadirkan berbagai kerajinan, khususnya yang memang berbasis budaya Minangkabau ini? Nah, itu dia itu. Ya. Nah, saya terinspirasi sebagai seorang orang Minangkabau, Iya. yaitu Sumatera Barat ya. Itu banyak sekali keragaman yang ada, terutama motif-motif ya. Kemudian kerajinan-kerajinan yang ada di Sumatera Barat itu luar biasa banyak. Jadi saya sebagai fashion designer masa punya keinginan, punya kebanggaan tersendiri untuk mengangkat ini gitu loh. Apalagi Sumatera Barat itu
wanita Minangnya kan kreatif-kreatif sebenarnya. Iya, betul Begitu. betul. Oke. Jadi sayang banget kalau nggak coba Iya, dieksplor, betul. diperkenalkan gitu ya. Dan sebagai informasi juga nih, udah Arif dan juga semua pendengar Pro 4 RRI Padang ya, dan juga seluruh Indonesia yang sedang merilai siaran kita, Uni Emi Arlin ini sudah mengunjungi beberapa belahan dunia untuk coba memperkenalkan, pernah ke Kyrgyzstan juga waktu itu di acara Nomad Fashion ya, pernah ke Vietnam, Malaysia, yang terbaru itu beliau sudah mengunjungi Bosnia Ya, ya, dan juga ke Serbia ya, untuk memperkenalkan yang namanya fashion yang berbasis budaya Minangkabau ini. Benar sekali. Oke, nah sejak kapan mulai nih tertarik dengan hal seperti ini? Ya, di bidang fashion ini saya sudah 20 tahun ya lebih kurang. Wow. 20 tahun lebih kurang itu bergerak di bidang fashion itu semuanya saya buat. Kebaya, gaun dan segala macamnya. Oke. Tapi sejak 10 tahun terakhir saya berpikir bahwasanya Sumatera Barat ini punya banyak motif, banyak kerajinan-kerajinan yang harus diangkat gitu kan. Nah, tugas kalau tidak kita seorang fashion designer siapa lagi gitu loh. Jadi saya mengangkat dari fashion yang saya buat itu dari tenun pertama kalinya. Awalnya Saya ditenun ngangkat dulu? Tenun dulu. Jadi biasanya kan kalau tenun itu orang taunya dipakai untuk kain, betul. atau baju biasa yang untuk ke kantor atau apa. Tapi saya mengangkatnya itu menjadi gaun, outer panjang yang saya angkat dan saya bawa ke luar negeri juga. Walaupun saya bawa ke Jakarta juga, tapi orang tahu itu, oh Sumatera Barat ya, gitu kan. Ya saya berpikir berarti terlihat bahasanya Sumatera Barat itu punya ciri khas, dan saya berhasil berarti mengangkat, walaupun saya mengangkatnya jadi gaun songketnya gitu. Oke. Dan Sumatera Barat kan terkenal dengan tenunnya kan. Jadi lewat itu bisa dimodif ya, Iya, dimodif. dimodifikasi. Jadi bisa ke yang resmi, bisa Bisa dipakai anak formal. muda juga kan Bo- ya. Ini jadi karena memang yang berbau-bau budaya kadang-kadang orang mengkotakannya itu lebih ke wah ini bukan konsumsinya anak muda nih gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya itu bisa kreativitas dari seorang fashion designer di sana ya, Benar dimainkan sekali, ya. benar. Dan itu sejauh ini yang dibikin sama Uni Emi Arlin konsumsinya juga termasuk anak muda. Malahan saya pakai, boleh dikatakan pakaian atau karya yang saya buat itu dipakai sama ibu-ibu muda, kok kayak anak muda gitu. Oke. Dipakai ibu-ibu anak muda, yang anak gadis itu untuk MC untuk apa segala macam. Malahan cocok juga gitu. Saya juga berpikir orang cenderung songket itu pakai orang tua-tua gitu loh, atau budaya yang ada di Sumatera Barat itu dipakai oleh orang tua-tua. Ternyata enggak gitu loh. Kalau kita bisa berkreativitas dengan karakter kita, dan mungkin saya sesuai dengan karakter saya kali ya, yang mengangkat tenun atau sulaman atau batik yang saya angkat itu dengan sesuai dengan karakter saya, dan ternyata banyak dipakai anak muda juga. Iya, gitu. betul. Bahkan RRI juga ya disupport oleh Benar, Uni Emi Arlin di beberapa iya. acara besar yang kita selenggarakan, itu MC kita pakai baju cetar yang dihadirkan oleh Alhamdulillah. Uni Emi Arlin. Dan sejauh ini itu udah motif apa aja sih yang diaplikasikan dalam fashionnya? Kalau kerajinan yang ada di Sumatera Barat itu yang saya buat itu tenun. Yang baru-baru ini batik. Yaitu batik Kajang Padati. Nah, Ya, ini gitu. nih. Jadi batik Kajang Padati ini seperti apa? Mungkin Dun Sana Pandangan atau pendengar kita di seluruh Indonesia juga belum terlalu familiar nih. Nah, kalau membicarakan tentang batik, kalau batik itu orang cenderung ada batik Tanah Lie itu di Sumatera Iya, Barat iya, terkenal. Dan saya mengangkat ini, saya kan berada di Kota Padang. Waktu itu idenya munculnya waktu COVID loh. Oh, waktu COVID. Jadi berpikir orang kan nggak bikin baju, nggak bikin apa, tapi saya bikin baju hazmat juga. Tapi di samping itu saya berpikir apa sih karakter, apa sih yang bisa kita bawa kalau Kota Padang ini pergi pameran gitu kan, idenya kan begitu. Tapi saya pikir Kota Padang ini punya apa ya? Saya pertama mengangkatnya itu motif bingkuang. Bingkuang. Lalu saya bikin batik, saya lihat-lihat bunga bingkuang segala macam. Kayaknya seperti bunga biasa aja kalau dilihat, enggak punya karakter gitu kan. Walaupun sebenarnya bengkuang itu Itu dari Kota Padang. dari Kota Padang. Iya benar. Tapi tidak punya, saya melihatnya kok
biasa aja kayaknya orang ngeliat bunga biasa aja gitu kan. Lalu saya berpikir bahasanya Padang itu punya rumah gadang ternyata. Rumah gadang itu rumah gadang Kajang Padati. Nah, rumah gadang Kajang Padati itu rumah gadang gonjong tak sampai. Betul. Nah, kita lihat kantor wali kota kalau dari atas itu gonjong tak sampai. Iya, kalau betul, lihat dari betul. pesawat atau itu kan ngelihat Kelihatan gitu. ya. Nah, terinspirasi lah saya bagaimana yang sebenarnya yang namanya batik. Batik orang tidak pungkiri bahasanya batik itu dari Jawa. Tapi saya berpikir sebagai seorang fashion designer yang punya kreativitas, kita mengangkat motif. Nah, melalui motif mulai batik, motif Kajang Padati. Nah, kalau tenun, saya angkat kan tenun, sulam, saya kan juga angkat itu. Kan itu tuh yang membeli itu orang menengah ke atas rata-rata ya. Iya, betul. Nah, batik itu bisa semua kalangan. Nah, itu sebenarnya niatnya itu sih sebenarnya. Nah, saya tonjolin dari motif gitu. Oke, jadi kekuatannya itu salah satunya di motif ya. Iya. Dan kalau rumah gadang Kajang Padati ya. Nah, itu juga benar-benar ciri khas banget dari kita di Kota Padang ya. Benar. Kalau selama ini orang mikirnya selalu ke yang Bagonjong ini rumah Itu gadang. Minang. Itu Minang Minang. ya. Nah, kalau spesifik Padangnya itu ada namanya rumah gadang Kajang Padati. Nah, itulah motif itu yang diaplikasikan di batik. Iya, benar. Oke, jadi itu bisa dikonsumsi oleh yang menengah kali ya. Iya, semuanya bisa. Semuanya Nah, bisa ya. Oke. Tapi apa sih makna filosofi dari motif yang dipilih oleh Uni Emi Arlin ini? Sebenarnya saya ini sih mengangkat rumah gadang Kajang Padati itu saya ingin memperkenalkan bahasanya rumah gadang Kajang Padati yang ada di Kota Padang itu udah ratusan tahun loh umurnya. Nah, dengan adanya saya membuat batik Kajang Padati, orang akan melirik bahasanya rumah gadang itu akan dilihat, akan dipelihara, akan dijaga gitu loh. Jadi makanya di situ batik kan semua orang batik Kajang Padati itu apa sih rumah gadang? Rumah gadang itu rumah gadang mana? Ya Kota Padang. Kota Padang itu di mana? Ada di Kota Tuo, di Bypass sana itu kan, ada di di Pauwah, ada di banyak. Masih ada kita beberapa di Kota Banyak, Padang ini, banyak ya. Banyak. Dan itu benar-benar ciri khas kita di Kota Padang, Benar. rumah gadang Kajang Padati ya. Berarti ini bisa dibilang pelopornya Uni Emi Arlin ya. Emi Arlin, Emi ya. Dan Arlin ini nih. sudah ada hak ciptanya. Sudah ada hak Kita bikin ciptanya. hak cipta. Oke, next apa nih bocoran motifnya? Kalau nanti kita kan ada beberapa ide-ide lagi, tapi kan masih sedang dalam proses, insya Allah. Karena kenapa? Sumatera Barat itu banyak sekali motif-motif yang harus kita angkat. Oke, Tapi mungkin kalau kita tidak mau berpikir, kadang-kadang orang kan cimplak saja, tidak punya mau ide-ide simple baru. aja. Padahal banyak ribuan loh motif-motif yang ada di Sumatera Barat yang harus kita angkat gitu. Jadi kalau Uni Emi Arlin jatuhnya itu bukan ini ya bingung mikirinnya, tapi bingung milihnya. Bingung ya, dan punya ini cocok nggak ya pada saat ini. Oke, begitu. jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih motif itu ya. Benar. Apa aja biasanya yang jadi pertimbangannya? Pertama, diterima nggak di masyarakat Oke. gitu. Kemudian ini perlu nggak diangkat kalau zaman sekarang gitu loh. Oke. Jadi motif itu kan kita harus pertimbangkan juga. Jangan karena kita ngangkat tapi tidak ada. Kenapa motif itu tidak terangkat biasa saja? Karena kita tidak punya sejarah, tidak digali Oke. manfaatnya apa, tujuannya untuk apa gitu kan. Oke. Ya, seperti itu. Baik, ini sepertinya ada yang ingin bergabung dengan kita. Kita Ayo, coba ayo. terima telepon dulu ya. Udah Iya, Arif ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Cek Guka. Iya, Cek bener Guli, banget iya. ini Cek cantik. Iya. Kalau dengan inget ya. Sehat ya. Sehat Cek Gu. Selalu. Cek Gu Halo, juga gimana? di sana. Alhamdulillah sehat. Saya tumben nih tengah hari ini ada orang baru datang. Oh Bang ya? Arif. Oh iya. Iya, orang baru. Orang Untuk lama. Ini ya orang lebih antusias ya melihat Bang Arif siaran siang ya.
tumben ini ada Bang Arif nih di acara siang-siang begini. Dia pulangnya sekarang kalau pagi cepet-cepet ya. Kalau ini kan Oke. sampai sore. Kalau ini saya ke Padang dulu ya. Oke, Cegu, silakan Cegu. Cegu. Uni Emi Arlin ya. Iya, Emi Arlin. Iya, benar Ibu. Rancak mana ya? Bahasa bah. Alhamdulillah sehat. Belajar sedikit-sedikit bahasa itu kan perlu ya kan? Iya, Orang betul. Minang ya kan? Apalagi kalau Minangkabau yang terkenal dengan lagunya Minangkabau. Tuh kan. Aduh, itu merinding rasanya aku tuh kalau ingat ke Minangkabau. Udah lama sih, udah bener. Nah, saya mau tanya nih Uni Erna ya, Uni Uni apa? Emi Arlin. Emi Arlin yang cantik, rancak banyak banget itu ya. Eksplorasi kekayaan budaya. Apa tadi nih? Kekayaan budaya Minang Lalu melalui fashion. Fashion ke sana, fashion ke sini. Wah, rancak buana Uni. Nah, Uni, itu Uni sejak kapan udah mulai fashion begini Uni? Oke, kita kumpulin pertanyaannya dulu. Terus sudah ada berapa Uni pergi ke sana ke sini gitu, berapa Oke. bulan? Nama kalau daerah saya tuh Medan itu ulos tuh kan penonanya tuh bisa makan waktu lama kalau cepet itu. Apalagi kalau saya punya baju-baju daerah, batik itu batik Papua, saya kumpulin aja yang udah ada jadi, batik Minang, batik Sasirangan dari Banjarmasin, dan pokoknya tuh ya dikumpul dalam hari itu kadang-kadang banyak banget itu ya, itu pakaian adat ini, pakaian daerah batik-batik. Nah, saya itu yang tanya tadi satu Uni, bagaimana dengan inspirasinya Uni dengan adat tadi kebaya adat dari Padang gitu loh, apakah hasil fashionnya gitu semakin apalagi bentar lagi 17 Agustus ya, bagaimana dengan fashion dari Uni gitu, apakah ada di acaranya gitu di acara di 17 Agustus ya. Itu aja Uni, katanya semoga Uni selalu karya, tetap semangat Uni. Kalau dari acara rezekinya ingat Cik Guria ya Uni ya. Oke, Iya, iya. Uni yang cantik-cantik punya dari Padang. Sama-sama salam Bang Yudi ya di Padang ya. Oke, siap. Rani, terima kasih banyak. Ranca Bana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan nih Uni Emi, sejak kapan sih katanya mulai bergelut di dunia fashion? Mungkin baru dengar kan? Iya, baru dengar ya. Jadi saya bergerak di bidang fashion ini sejak tahun 2005. 2005 sudah bergelut di bidang fashion. Tapi itu awal-awal saya memang terima kebaya, baju kurung, baju apa segala macam, gaun. Belum terlalu banyak tentang kerajinan dari daerah gitu. Karena memang kita fokusnya ke situ dulu kan awalnya. Lama-lama kita akan berpikir, nih saya bikin desain ini mau dikasih apa ini gitu loh. Mau dikasih bordir, mau dikasih sulam, atau mau dipakein tenun atau batik dan segala macam. Kan itu semakin lama semakin kita kan semakin berkembang gitu. Jadi kita punya ide-ide yang kreatif lah ya, untuk selalu semakin hari semakin begitu semakin maju gitu kan. Oke. Nah, udah berapa karya nih katanya? Nah, karya saya udah berapa ya? Tuh, udah gak kehitung nih kayaknya udah berapa ya? Udah berapa ya? Saya udah Indonesia Fashion Week, ke Bali, ke Surabaya, kayak keliling-keliling Indonesia, alhamdulillah banget. Lalu alhamdulillah kita juga sudah beberapa ke luar negeri juga, alhamdulillah membawa khasnya daerah Sumatera Barat juga sih sebenarnya, tapi kita membawakan Indonesia ya. Indonesia itu tenun Minangkabau saya angkat waktu itu kan. Nah, tapi orang keren kan. Jadi saya melihat itu antusias orang tuh luar biasa banget gitu kan. Dan alhamdulillah kalau dihitung berapa ya? Kisaran. Nggak bisa dihitung. Bisa dihitung ternyata. Saking banyaknya, karena kita ke galeri aja, wah bagus banget, ini bagus gitu. Tapi ternyata bajunya emang karena sering dibawa untuk fashion show juga barangkali ya. Standarnya itu udah nggak standar aku lagi, soalnya standar model tinggi-tinggi. Model gitu tinggi-tinggi ya. Tapi benar. itu mah bisa menyesuaikan ya nih ya. Oke, jadi apa sih yang menginspirasi katanya? Apakah kayak bentar lagi 17 Agustus terinspirasi juga dengan hal itu, atau dari mana aja gitu kata Aca? Kalau inspirasi banyak sih, karena kan sudah tema-tema yang kita angkat. Kalau saya sering show itu ya inspirasinya memang dari acara-acara, misalnya acara Baralek Minangkabau gitu kan kecenderungan orang pakai songket, pakai baju
baju kebaya gitu kan, tentu ada tenunnya, ada sulamannya. Bahkan baju kurung pun ada sulaman-sulaman tertentu gitu kan. Sulam benang ameh namanya kan. Oke. Nah, sulam benang ameh itu kan sesuatu yang lama ya, udah lama banget gitu kan. Malahan anak-anak muda zaman sekarang kita cari banyak yang nggak mau ngerjakan gitu kan. Iya. Gitu. Karena rumitnya atau gimana? Karena prosesnya lama apa gimana Mungkin karena kira-kira? ya namanya kerajinan tangan itu kan Butuh butuh kesabaran waktu, ya. waktu yang lama, Iya. butuh kesabaran, kedetailan gitu kan. Zaman-zaman sekarang kan orang daripada bikin kayak gitu nungguin toko lebih baik katanya. Bisa Iya. main HP gitu Iya, kan. betul. Kecenderungan itu. Nah, saya sebagai kebetulan saya sekarang ada murid lah di rumah sekarang nih, ada belajar menjahit ya untuk ibu-ibu di Pasar Ambacang. Ibu-ibu rumah tangga. Jadi mereka saya inspirasi, ternyata memang kalau kita bisa memberikan motivasi ke mereka, ternyata mereka mau kok gitu loh. Jadi kita perlu apa ya? Perlu mempromosikan, perlu memberikan pencerahan, perlu untuk mempromosikan kepada mereka, dan bagaimana mereka supaya berminat itu perlu waktu juga gitu kan. Iya, iya. Tapi sejauh ini memang ketertarikan kalau generasi muda masih belum terlalu banyak ya? Banyak, benar. Banyak? Apa gimana? Masih belum ya? Ketertarikan anak-anak muda itu beda sekarang ya. Iya. Karena mereka suka kalau baju itu baju-baju santai, baju-baju apa. Tapi ternyata kalau kita bisa mengkreasikan dengan cerdas gitu kan, itu untuk pakai santai juga bagus-bagus kok baju yang dibikin kayak tenun gitu kan. Kita lihat di mana daerah-daerah lain juga tuh, kok bisa ya di bajunya dijadiin santai, misalnya diambil tenunnya sedikit dijadikan ke hiasan atau Iya, apa jadi gitu. lebih manis ya. Atau kancing baju atau apa, itu lebih manis. Sebenarnya kreativitas itu yang kita perlu tuntut gitu. Oke, ya. Mungkin kalau untuk terjun langsung menjadi pembuatnya mungkin belum terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk menggunakannya banyak ya. Berarti penerimaan masyarakat dengan berbagai produk fashion yang Uni Emi Arlin hadirkan itu cukup positif ya? Banyak ya? banget, positif banget, alhamdulillah. Oke. Nah, kira-kira ada dukungan juga nggak sih dari misalnya dari pemerintah, dari komunitas, dari mana aja gitu? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah tetap ya ada gitu kan. Contoh kemarin kita ke Bosnia itu kita bekerja sama dengan Halal Expo. Nah, itu dengan Bapak Sapta Nirwandar. Mungkin waktu zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, Wakil Menteri Pariwisata ya. Waktu ada kenal dengan Singkara Tour de Singkara, Bapak Sapta itu. Jadi saya dibawa waktu itu ke Bosnia sama Serbia itu dengan Pak Sapta, dengan kerjanya sama dengan itu. Jadi banyak kok dukungan dari pemerintah juga banyak. Baik, ini udah Arif, ada yang ingin ditanyakan barangkali udah Arif? Nah, kalau tadi terkait dengan fashion kan sebenarnya ya juga erat kaitannya dengan gaya hidup. Nah, kalau di Kota Padang sendiri anak-anak mudanya lebih cenderungnya gaya fashionnya kayak gimana sih sekarang kalau berdasarkan pengamatan Uni Emi ini gimana? Nah, kalau di Padang kan anak-anak mudanya memang cenderungnya kayak baju-baju casual ya. Baju casual, baju santai, yang simple gitu kan. Nah, itulah tantangan kita sekarang nih sebagai fashion designer, bagaimana anak-anak muda ini bisa tertarik dengan kerajinan-kerajinan atau budayanya dari daerah kita sendiri gitu. Gitu. Ya. Tuh udah Arif. Itu Oke. ada telepon yang masuk, masih bisa diterima ya udah Arif ya? Oke, boleh dari Perompat Padang silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Siaran Budaya Nusantara. Halo? Halo. Halo? Wah, suaranya nggak ada nih. Agak mistis nih, ganti sama Jakarta aja deh kalau gitu. Boleh kita ke Jakarta kalau gitu. Ada satu penelpon dari Jakarta nih kita angkat ya. Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam. Bang Arif, Budiman. Iya, ada siapa di mana ini? Edo di Lampung. Oh, Bang Edo di Lampung, langsung saja Bang Edo karena waktu kita terbatas Ya. Bang Edo. Betul. Assalamualaikum, Umi Emi ya. Iya benar. Sama Uni Emi iya. Nih, Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, tadi kan
fashion ya. Nah, saya mau tanya sih, yang paling sulit ngebuat rangkaian baju adat Minang itu di bagian mana dan berapa lama? Nah, yang kedua, tadi kan ada apa yang keluar negeri ya, promosi lah ibaratnya ya. Nah, itu ada nggak sih yang paling kesulitan untuk promosi yang untuk keluar ke negara orang gitu? Udah itu aja, Bang. Terima Arif. kasih. Terima kasih, Wince. Terima kasih. Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam membuat baju Minang tadi, yang rangkaian atau bagian yang paling sulit di bagian mana dan berbutuh Iya. waktu berapa lama tuh, Uni? Yang paling sulit untuk baju yang daerah kita itu bagian itu menyulam itu. Menyulam benang emas itu kan. Itu sebenarnya kerajinan dari Sumatera Barat itu ya handmade-nya itu di tangan gitu loh. Iya. Itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau yang bikin baju kurung, baju kebayanya atau itu sebenarnya biasa saja. Tapi ini baju kebaya atau baju khasnya Sumatera Barat ini bagaimana, apa yang perlu kita kasih gitu loh. Nah, kayak yang paling sulit itu sulaman sih. Butuh waktu berapa lama nih buat menyelesaikan Nah, sulaman satu itu baju? satu baju tergantung banyaknya motif ya. Iya, Tapi kalau paling biasanya banyak, paling lama? itu kalau satu baju yang untuk pesta, yang untuk itu 3 bulan, 4 bulan itu baru selesai. Hajatannya Iya. kapan, pesennya kapan gitu Kalau ya. sebulan baru dapat motifnya beberapa baru. Oh, Jadi oke. belum terlihat Berarti ya. berarti Nah, pesan jadi kan- sekarang dipakai untuk tahun depan berarti. Iya, Iya. harus dirancang jauh-jauh hari kalau mau menikah ya. Wah, tapi kan eksklusif Oke. Iya, ya. eksklusif memang gitu. Tadi satu pertanyaan lagi terakhir, bagaimana tantangannya mungkin ya membawa fashion Sumatera Barat ke dunia internasional? Bagaimana penerimaan dengan masyarakat di global nih, Uni? Nah, kalau di luar negeri itu penerimaan masyarakat itu kita harus menjelaskan, mempromosikan bahasanya ini handmade, ini dikerjakan dengan tangan, ini dikerjakan, itu penjelasan seperti itu harus pintar gitu kan. Ya, yang paling penting tuh harus pintar bahasa Inggris gitu lah, itu yang paling penting. Tapi zaman sekarang kan kita bisa ketik keluar apanya Translate-nya. HP ya, translate-nya ya, itu salah satunya. Tapi yang jelas itu kalau penerimaan orang luar itu sangat luar biasa sekali karena dia detail memperhatikan. Oh, keren. Bahasa kitanya keren lah gitu Iya, kan. dia menghargai proses yang kita Menghargai lakukan proses ya. gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara itu biasa aja kalau lihat, tapi kalau kita jelaskan prosesnya ini mereka luar biasa banget. Sama apresiasi ya. Iya, luar biasa gitu kan. Oke. Jadi penerimaannya luar biasa banget. Gitu udah Arif. Gimana? Udah tertarik mau pakai salah satu produk fashionnya dari Uni Emi Arlin? Kalau ada yang buat cowok saya juga mau. Oh, ada. Ih, bagus banget. Biasanya kalau itu lihat-lihat MC atau acara-acara itu pasangan dia tuh. Itu lihat baju Emi Arlin ada. Iya, setik aja. Event banyak tuh disupport sama Uni Oke. Emi Arlin yang cowok-cowoknya keren-keren banget sih. Iya. Gitu. Zaman sekarang kan era media sosial nih. Buat paling gampang cari buat informasi itu pasti orang pasti carinya ke media sosial. Nah, kalau karya-karyanya Uni Emi sendiri ada nggak di media sosial, kita bisa lihatnya di mana nih? Ada di IG Emi Arlin official, Instagramnya ada @Emi TikToknya Arlin Emi gitu ya? Arlin juga. Iya. Ini sekarang lagi live ya. Iya, sekarang lagi live nih di Oke, TikTok. nah itu dia langsung tuh. Ya, buat pendengar Abang Po, Uni udah juga langsung aja ke Instagram dan juga apa tadi TikTok ya. Iya benar. Emi Arlin itu Iya, dia. betul sekali Oke deh. ya. Uni Mice, Iya. kayaknya kita udah hampir ke penghujung kebersamaan kita nih, udah hampir jam 2 siang nih. Mungkin ada closing statement dari Narasumber Uni kita, Emi. Uni Emi silakan. Iya. Closing statementnya. Iya, terima kasih banyak atas undangannya. Jadi bagi kita sebagai seorang pecinta seni ya, pecinta seni atau fashion designer sebagai yang saya hari ini, tugas kita adalah bagaimana kita memotivasi banyak orang, masyarakat, anak-anak muda zaman sekarang untuk mencintai kerajinan-kerajinan yang ada di daerah kita. Nah, salah satunya itu kayak seperti tenun, sulaman, batik dan sebagainya, kerancang yang sekarang udah jarang terlihat.
Ya zaman dahulunya kerancang luar biasa banget ya. Jadi itu mari kita apa ya, kita budayakan lagi. Oke, Nah, tugas baik. kita sebagai fashion designer itulah memotivasi para anak-anak muda kita. Generasi selanjutnya gitu, Darif. Oke, terima kasih buat Uni Mice dan juga Uni Emi obrolannya di siang hari ini ya di Surabaya Oke. Nusantara ya. Iya. Dan ini inspiratif banget, semoga ini juga bisa menginspirasi banyak pihak ya yang dengerin kita siang hari ini. Amin. Terima amin. kasih sekali lagi. Thank Kita you, terima ketemu lagi di kasih. kesempatan Terima kasih. berikutnya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.